Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Kak Melda dan Kak Reni dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Hosiana Berau. Nah adik-adik, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Tetap sehat ya, terus semangat ya. Kak Reni, gimana kabarnya Kak Reni hari ini? Kak Melda, sungguh luar biasa sehat. Wih, amin, puji Tuhan. Nah adik-adik, sudah siap untuk beribadah hari ini? Siap dong Kak Melda. Oke Kak Reni, ayo kita akan memulainya dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan di bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, tetap berdiri ya. Kita akan bernyanyi, diambil dari Kidung Ceria nomor 177 yang judulnya Di Pintumu. Terus dilanjutkan dengan lagu kedua, yaitu Allahku besar, kuat dan perkasa. Oke adik-adik, pakai gerakan ya. Semangat ya adik-adik. Sip. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke, kita lanjutkan dengan lagu kedua, yaitu Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku sungai miliknya,
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita akan berdoa, memohon bimbingan dari Tuhan kita, sehingga supaya ibadah kita ini berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak Tuhan. Mari adik-adik, kita tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa kami yang tidak pernah lupa mengasihi kami, menyertai dan membimbing kami sepanjang hari. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucap syukur atas berkat dan pertolongan yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa berkumpul pada saat ini untuk beribadah dalam keadaan sehat. Kami pun tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, selain hanya melalui puji-pujian dan penyembahan yang bisa kami berikan. Biarlah dalam ibadah hari ini kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain yang ada di luar sana. Tuhan, kami mohon berkati setiap pelayan-pelayan yang membantu dalam melayani pada rangkaian acara ibadah pada saat ini, mulai dari pemain musik, pelayan firman, tim multimedia, dan penyanyi. Biarlah ibadah yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa sertai dan bimbing kami selalu, agar kami tetap menjalankan kewajiban setiap hari seperti biasa dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, silakan duduk. Nah, sebelum kita membaca Mazmur, kita akan bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan dilanjutkan dengan Hati-hati Gunakan Tanganmu. Oke adik-adik, siap ya? Kita bernyanyi bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Pakai kaki, hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, tik tik. Hati-hati gunakan matamu, tik tik. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu, tik. Mulutmu, gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin.
Oke adik-adik, persiapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca Mazmur. Mazmur berapa Kak Melda? Mazmur 70, Kak Reni, ayat 1 sampai 6. Kita baca secara bergantian ya Kak. Boleh. Saya ayat ganjil, Kakak ayat genap. Oke adik-adik, Mazmur 70 ayat 1 sampai 6. Doa minta pertolongan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah datang terlambat. Nah, adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita akan bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Reni. Oke, adik-adik jangan kemana-mana ya. Tetap diam, duduk yang rapi dan manis. Oke adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak 4 April 2021. Mari adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita ambil kembali Alkitabnya dan kita membuka pembacaan kita dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kalau ada orang tuanya di samping boleh minta tolong sama mama papanya atau sama kakaknya ya. Kalau sudah mendapatkan, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kasih sayang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini itu semua karena kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami sudah bernyanyi dengan penuh sukacita dan biarlah sukacita itu terus boleh kami rasakan dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami akan mendengar cerita-Mu, biarlah firman itu boleh tetap sukacita di dalam kehidupan kami, pikiran kami, dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada kami dan memampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk menghormati pembacaan Alkitab, mari kakak undang untuk berdiri. Kita membacanya bersama-sama.
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga masih tetap semangat, sukacita. Tadi kita sudah bernyanyi, banyak lagu yang kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Dan biarlah sukacita itu tidak menghilang, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kakak cerita tentang pembacaan yang sudah kita baca tadi, kakak ingin menceritakan sedikit sebuah cerita yang masih berkaitan dengan pembacaan kita hari ini. Mungkin sebagai pengantar saja ya. Jadi sebelum itu kakak mau tanya, pada tanggal 2 atau hari Jumat kita memperingati apa ya adik-adik? Atau kita mengingat rayakan apa? Ada yang tahu? Mungkin waktu hari Jumat adik-adik melihat mama papanya pergi gereja atau bahkan ibadah online. Nah, mungkin adik-adik bertanya, "Mah, ini kan bukan hari Minggu, kok mau pergi gereja?" Nah, mungkin ada dari orang tuanya yang menjawab, "Hari ini kita beribadah mengingat rayakan Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus." Ya, jadi hari Jumat itu kita mengingat rayakan atau memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Kakak punya gambar seperti ini. Jadi waktu pada hari Jumat pagi sampai jam 3 sore, setelah Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus disalibkan adik-adik. Kasihan Tuhan Yesus ya. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus meninggal atau mati di kayu salib lalu dikuburkan. Jadi seperti ini kuburannya ya adik-adik. Kuburannya itu seperti goa yang tertutup batu besar. Tidak hanya itu, ketika Tuhan Yesus sudah dikubur, hari Sabtunya Pak Pilatus masih juga suruh prajurit. Ada berapa prajurit ya adik-adik? Nah, prajuritnya banyak sekali. Dia suruh menjaga kuburan Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik mungkin ada yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus disalibkan, Kak? Nah, ada yang tahu? Nah, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia, dosa kakak, dosa adik-adik di rumah, dosa seluruh umat manusia. Mungkin kita tidak dengar-dengaran orang tua, tetapi karena kasihnya kepada kita, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, itu sebagai pengantar saja ya adik-adik. Nah, sebelum itu kita akan masuk dalam cerita kita dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema dari Sabda Bina Anak, Tuhan Yesus bangkit. Nah, sebelum kakak cerita lagi, kakak mau tanya lagi. Aduh, kakak ini banyak tanya, bah. Nah, kakak mau tanya, adik-adik di rumah ada ndak yang pernah merasa takut atau ketakutan? Mungkin takut apa saja? Pasti pernah ya. Kakak saja biasa merasakan yang namanya rasa takut. Mungkin takut kegelapan, asik-asik main game, tiba-tiba mati lampu. Kemudian jalan, ada binatang atau anjing menggonggong, takut, lari. Nah, terus takut ketika besok mau ulangan. Waduh, saya tidak belajar. Bagaimana ini ya? Akhirnya tidak mau turun sekolah, alasan sakit. Nah, adik-adik, rasa takut itu hampir semua manusia bisa merasakannya. Kenapa takut itu bisa muncul? Itu bisa muncul dari pikiran kita. Kita memerintahkan otak kita untuk memikirkan hal-hal atau menghayalkan hal-hal yang tadinya tidak bahaya, tapi kita terlalu memikirkannya, akhirnya itu membahayakan bagi kita. Nah, adik-adik, kakak punya gambar lagi. Wah, kakak ini banyak gambar ya. Kakak mau cerita tentang kebangkitan Yesus. Di sini gambar apa ya adik-adik? Nah, di sini ada dua orang perempuan. Di pembacaan kita ayat yang pertama, kita lihat lagi adik-adik ya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Nah, jadi perempuan-perempuan ini bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka pergi pada hari Minggu, pagi-pagi sekali adik-adik. Mereka pergi menengok kubur Yesus. Wah, mereka sangat rajin ya. Subuh-subuh, pagi-pagi, pergi menengok Yesus. Nah, di sini ada gambar adik-adik. Adik-adik tahu apa ini? Yang besar ini kubur Yesus. Dan yang putih-putih ini apa? Ya, mereka adalah malaikat. Ketika dua perempuan tadi pergi ke kubur Yesus, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Takut ya adik-adik. Dan malaikat Tuhan turun dari langit. Ini. Ya. Ketika gempa bumi terjadi, ada malaikat ternyata yang turun. Dan malaikat itu menggulingkan batu penutup kubur Tuhan Yesus. Nah, seperti ini ya. Jadi tadinya kubur Yesus tertutup, jadi terbuka adik-adik. Karena dibuka oleh malaikat ini. Nah, setelah kubur itu terbuka, siapa ini baju merah tadi? Seperti di awal cerita, bahwa ada prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus. Bukan hanya perempuan tadi yang takut, ternyata prajurit ini pun sangat ketakutan. Kita bisa melihat dari ayat yang keempat sampai ayat keempat. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kakak bacakan lagi ya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Wah, adik-adik pernah gak lihat orang mati? Bagaimana wajah, tampilan wajah kalau orang mati?
ya pasti pucat. Tidak ada senyum, tidak ada sukacita di wajahnya. Sama seperti prajurit tadi. Dia menjadi takut karena gempa bumi dan ada malaikat. Coba adik-adik di rumah menunjukkan ekspresi takutnya bagaimana? Takutnya pakai senyum atau tidak adik-adik? Coba lihatkan kepada kakak maupun mama papa di rumah. Nah, setelah prajurit-prajurit itu ketakutan, Maria pun masuk ke dalam kubur Yesus. Karena kubur Yesus sudah terbuka. Nah, seperti ini adik-adik. Kedua perempuan ini masuk ke dalam kubur Yesus. Setelah dia masuk, mereka bertemu dengan malaikat. Nah, malaikat itu berkata kepada kedua perempuan tadi bahwa Yesus yang disalibkan sudah bangkit. Dengan rasa ketakutan, sukacita, Maria Magdalena dan Maria pergi. Ya, seperti ini. Dia disuruh malaikat, pergilah, beritahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Seperti ini adik-adik. Jadi mereka keluar, kedua perempuan ini keluar dari kubur dan berlari pulang untuk memberitahukan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ini dia gambar murid-murid Tuhan Yesus. Maria menceritakan pesan malaikat itu kepada Petrus dan para murid lainnya. Tadi waktu masih dari kuburan, mereka merasa takut, tapi ada juga sukacita adik-adik. Mereka sukacita karena tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tadinya mereka sedih. Aduh, Tuhan Yesus disalib, mati, dikubur. Ternyata Yesus bangkit. Mereka berlari secepat-cepatnya dengan penuh rasa sukacita menyampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan kemudian murid-murid Tuhan Yesus berlari. Mereka berlari juga ke tempat di kubur Yesus. Ketika mereka sampai di sana, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-9. Kakak bacakan ya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, adik-adik, jadi cerita kita tentang apa adik-adik? Ya, seperti tema kita, Tuhan Yesus bangkit. Jadi hari ini hari yang istimewa bagi kita. Istimewa kenapa kakak? Ya, istimewa karena Yesus sudah bangkit. Artinya bahwa Yesus berkuasa melawan maut. Nah, bayangkan adik-adik betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Tuhan kita sehingga maut pun bisa dikalahkan. Nah, jadi hari Minggu ini biasa kita sebut dengan hari Paskah. Mungkin tahun-tahun kemarin kita masih bisa berkumpul. Dulu-dulu kita bangun subuh-subuh. Mencari apa adik-adik? Ya, mencari telur. Tetapi walaupun saat ini kita masih beribadah secara online, tidak mengurangi sukacita kita. Kita tetap harus bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan tentu saja kabar kebangkitan Yesus ini menjadi kabar yang membahagiakan. Kenapa Kak ini membahagiakan? Ya, karena ada pengharapan pada diri murid Tuhan Yesus bahwa Yesus akan kembali bersama mereka kembali. Demikianlah bahwa kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup para muridnya telah memberi arti yang luar biasa bagi mereka, sehingga mereka tidak menjadi takut lagi. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah?
Apakah bagaimana dengan arti kehadiran Yesus dalam kehidupan adik-adik dan kehidupan kakak? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah bersama dengan kita? Atau sebenarnya Yesus telah mati dan kita tidak percaya berita kebangkitannya, sebab kita masih merasa sangat khawatir terhadap apapun juga. Seolah-olah Yesus tidak punya arti dalam hidup kita. Adik-adik yang terkasih, di saat ini masih ada rasa khawatir ya, ketakutan mungkin dalam diri adik-adik, orang tua, bahkan kakak sendiri soal pandemi ini yang belum berakhir. Ya seperti tadi, bahwa jika adik-adik di rumah merasa takut akan sesuatu ya, contohnya pandemi ini, adik-adik hanya perlu mengingat bagian dari firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Yesaya 41. Kakak bacakan ya adik-adik. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, jadi Tuhan sudah memerintahkan kepada kita kalau kita tidak boleh takut. Kristus sudah bangkit, berarti kita sudah bersukacita, kita sudah merdeka. Jadi, tapi walaupun kita bilang sudah ada Tuhan, sudah bangkit, berarti kita boleh tidak pakai masker, kita boleh kumpul-kumpul. Tidak adik-adik ya, tetap kita menjaga atau mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap rajin cuci tangan, menjaga jarak. Tuhan Yesus mau kita menjaga diri kita dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sebelum kakak menutup cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau minta adik-adik mengucapkan, ikuti kakak ya. Yesus bangkit, hore, hore, hore. Kakak ulangi ya. Yesus bangkit, hore, hore, hore. Coba adik-adik di rumah. Ya, terima kasih. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan tadi boleh menjadi kekuatan bagi adik-adik sekalian maupun juga kakak sebagai kakak layan. Biarlah senantiasa kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Kita mau berdoa syafaat. Ayo adik-adik, dengan sikap yang manis. Bagaimana sikap berdoa? Iya kakak. Jika berdoa lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan cerita Alkitab, cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Sungguh luar biasa kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau mampu dan sanggup melawan maut. Tidak ada yang melebihi Engkau. Tidak ada yang sanggup menandingi Engkau. Engkau sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki dan dimiliki oleh Engkau ya Bapa. Dan biarlah seterusnya kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan selalu taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bersyukur dan selalu rajin untuk mengikuti ibadah himpah. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk Bapak Pendeta bersama keluarga, para presbiter, dan para pelayan-pelayan-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di gereja. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kehidupan mereka, agar kami tidak ada kata lelah dalam melayani. Biarlah kami senantiasa setia, berkati kehidupan rumah tangga mereka masing-masing,
bersama dengan keluarga mereka. Berdoa buat pandemi yang saat ini masih terus ada ya Tuhan. Kami tahu betapa banyak yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui pandemi ini. Bagaimana cara kami, hubungan kami dengan keluarga semakin dekat, terlebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami diingatkan untuk menjaga yang namanya kesehatan. Kami bersyukur di tengah musibah ini, tetap kami diajarkan hal-hal yang tidak kami dapatkan di tempat lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak kami yang ada di rumah. Walaupun kami masih beribadah secara online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu bertekun, bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berdoa buat seluruh kakak layan yang sudah berjerilah, biarlah Engkau memperhitungkan setiap apa yang kami kerjakan. Biarlah itu semua semata-mata hanya untuk pelayanan, melayani Engkau ya Tuhan. Berdoa buat seluruh tim yang sudah membantu dalam proses rekaman yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah kasih karunia berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga buat pemerintah kami, pemimpin kami yang dari atas sampai di bawah. Biarlah Tuhan kiranya yang senantiasa menyertai, memberikan hikmat kebijaksanaan dalam memutuskan segala keputusan. Biarlah mereka boleh mengambil setiap keputusan dengan bijaksana. Segala kehidupan kami serahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami, adik-adik kami, ataupun saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Biarlah oleh kuasa-Mu Engkau jamah setiap apa yang dirasakan sakit. Biarlah kesembuhan boleh mereka rasakan dan tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, permohonan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa mendengarkan seruan doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Mari kita panggil Kak Melda. Kak Melda. Yesus bangkit, hore, hore, hore. Nah adik-adik, bagaimana cerita tadi yang disampaikan oleh Kak Reni? Wow, sangat bagus ya. Jadi siapa yang sudah bangkit? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari maut dosa. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan yang dikumpul itu nanti bisa dititip kepada papa atau mama jika mereka ke gereja dan mereka akan menaruhnya di kotak persembahan yang ada di gereja. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu persembahan, judulnya Bawa Persembahan. Siap adik-adik? Siap dong Kak. Oke. Harus tetap semangat. Sip.
Oke adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari adik-adik, sikap doa yang sempurna bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Segala ungkapan syukur hanya padamu Bapa yang di sorga. Oleh kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu, Bapa yang ada di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa mata uang yang sudah kami siapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik, tetap berdiri ya. Sebelum kita menutup ibadah kita saat ini, kita akan bernyanyi sebab Dia hidup. Nah, siapa yang hidup? Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Lagu kita yang mengatakan tadi adik-adik bahwa Dia hidup, kita tidak akan gentar karena kita tahu Tuhan selalu memegang tangan kita hari ini, esok dan seterusnya. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita mau terima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran adik-adik sekalian yang ada di rumah, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini telah selesai. Nah, dari Kamelda dan Kareni mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.